Ini tindakan ini kalau ditanya sebentar, ya. Saya ngerjain ini pada awal-awalnya emang berat, tapi sekarang 5 sampai 15 menit selesai. Oh, gitu. Ya, jadi pasien nyaman dan pasien tidak perlu masuk ruang OK, cuma ruang semi steril di poliklinik. Jadi nyaman, jadi pasien kayak berobat jalan aja. Habis tindakan duduk sebentar pulang. Selamat datang kembali di Bethsaida Hospital Podcast. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas satu topik yang menarik nih. Oke, pernah gak sih sahabat Bethsaida ngerasain kok kayaknya saya kelelahan berlebihan meskipun udah tidur cukup, tapi kok ngerasanya sepanjang hari capek. Disertai juga berat badan yang sulit turun meskipun sudah menjaga pola makan, sudah berolahraga, lalu sulit berkonsentrasi rasanya dan terasa gampang kedinginan. Atau mungkin sebaliknya sahabat Bethsaida, mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa kok saya gampang banget gugup, gampang banget jantungnya berdebar-debar meskipun tidak ada trigger apapun. Atau berat badannya kok susah banget naik meskipun tidak saya sudah makan rasanya terlalu banyak, seperti itu. Nah mungkin kita hari ini akan membahas karena mungkin ini juga merupakan suatu tanda dari gangguan fungsi tiroid. Nah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan ahli tiroid yaitu Dr. Rosis Mandoko, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Selamat siang dokter, selamat datang. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik. Baik dok. Dokter, kita pada siang hari ini kita bertanya-tanya sedikit ya dokter tentang apa itu penyakit tiroid dan mungkin gejala-gejala tiroid itu seperti apa dokter? Sebenarnya penyakit tiroid itu cuma 3. Kelainan bentuk, kelainan fungsi, atau kombinasi dari kelainan bentuk dan fungsi. Jadi kalau kelainan bentuk itu ada benjolan tiroid, itu isinya bisa padat, bisa kistik atau campuran antara padat dan kistik ya. Kemudian kelainan fungsi yang tadi dokter bilang hipertiroid itu kalau hormonnya berlebihan, hipotiroid karena hormonnya berkurang ya, atau eutiroid kalau hormon normal, atau kombinasi. Ada kelainan bentuk dan ada kelainan fungsi. Jadi ada tumornya, ada nodul kita sepakati namanya nodul ya. Ada nodul dengan gangguan fungsi hormon. Oke dokter. Jadi nggak banyak penyakitnya. Oke baik dokter. Gimana kita tahu kalau misalnya kalau bentuk mungkin keraba kali ya dok ya. Mungkin kita bisa ngerasa kok kayaknya makin lama makin membesar. Tapi kalau hormon kan mungkin ada tanda gejala lainnya ya dok. Sebenarnya kelainan bentuk tuh tidak selalu teraba. Oke dokter. Ya. Jadi kalau kita lakukan USG dalam populasi umum antara 38 sampai 60% itu ada nodul tiroid di dalam yang kata awamnya tiroidnya keluar atau ke dalam. Jadi kalau kita USG ada tiroid itu nodul tiroid ya. Cuma tinggal kita harus kenali fungsinya atau sifatnya ya. Untuk mengetahui fungsi tentu kita periksa hormon ya. Kalau hormonnya berlebihan yang dinyatakan dengan yang paling sederhana kita periksa TSH dan FT4. Kalau TSH-nya rendah artinya hormonnya berlebihan. Yang ini sering salah di masyarakat, bahkan dokter pun sering salah ya. Jadi kalau TSH-nya rendah artinya hipertiroid. Kalau FT4-nya tinggi jelas hipertiroid dan kebalikannya. Kalau TSH-nya tinggi artinya hormonnya kurang. Kalau FT4-nya rendah hormon kurang. Jadi kita mengobatin itu sebenarnya yang kita obatin pertama kali fungsinya supaya normal dulu. Kalau kita tahu bahwa fungsi hormon tiroid ini mengatur metabolisme hampir semua dalam tubuh kita. Baik dokter, oke dok. Mungkin ini ada satu metode baru kali ya dok yang kita kenal sebagai radiofrekuensi ablasi ya dokter untuk penanganan tiroid dokter. Nah itu bisa sedikit dokter jelaskan nggak dok? Mungkin pasien-pasien yang kayak gimana sih yang perlu diterapi untuk tiroid ini gitu?
Jadi radiofrekuensi ablasi ini sebenarnya metode baru dikenalkan tahun 2002 pertama kali di Korea oleh Prof. Beck namanya. Ini merupakan salah satu alternatif atau metode untuk pasien-pasien yang pertama kali tumor jinak. Jadi tumor-tumor nodul jinak yang dinyatakan dengan kita pastikan dengan 2 kali biopsi minimal atau 1 kali biopsi dengan USG yang menunjukkan gambaran jinak, itu pilihan pasien untuk dilakukan ablasi. Dan yang lain sebenarnya ablasi ini bisa karena keluhan simptomatik. Misalnya pasien benjolan terlalu besar, mengganggu penelan, ganggu pernapasan, atau ganggu kosmetik, ya. Kosmetik, maka kita bisa lakukan itu. Jadi itu tadi indikasinya ya, tumor jinak ya, atau kanker tiroid yang sudah melakukan operasi tiroidektomi, recurrent kambuh dan berisiko untuk dilakukan operasi ulang, maka kita lakukan terapi ablasi. Oke, dokter. Nah, untuk kalau misalnya selain untuk nodul tadi, nodul jinak atau recurrent tumor, kanker, bisa nggak sih kayak untuk pasien-pasien yang hanya gangguan hormonal tanpa ada gangguan struktural, dok? Iya, bagus pertanyaan. Kita jelaskan dulu apa ablasi itu apa ya. Jadi ablasi itu kita kenal ada ablasi nuklir ya. Jadi merusak sel-sel tiroid dengan menggunakan jodium radioaktif. Ada ablasi termal dengan intensitas gelombang listrik dengan frekuensi tertentu, itu yang namanya radiofrekuensi ablasi. Ada ablasi chemical. Ablasi chemical itu kita gunakan etanol ya. Jadi yang kita pakai ada satu lagi ablasi pakai laser. Jadi yang kita kerjakan di sini ablasi thermal dan ablasi chemical. Sebenarnya radiofrekuensi ablasi bisa dilakukan baik itu kasusnya hipotiroid atau hipertiroid ya. Tapi untuk keadaan yang ideal sebaiknya kita bikin normal dulu hormonnya ya, supaya risikonya lebih rendah. Tapi secara prinsip bisa dilakukan baik untuk kondisi yang hipertiroid atau hipotiroid dengan nodul yang jinak. Oke, baik dokter. Kalau misalnya untuk efek sampingnya sendiri, kan tadi dokter udah sempat jelasin nih, kita ada beberapa jenis ya dokter. Sebenarnya pengen tahu pengerjaannya tuh gimana dan efek sampingnya kalau dilakukan RFA nih apa? Karena kan sebenarnya dia minimal invasif ya dokter. Jadi untuk mungkin resikonya nggak sebesar kalau open operasi seperti itu ya dokter. Jadi jelas keuntungan dari radiofrekuensi ablasi itu yang kita tekankan adalah minimal invasif. Nggak ada sayatan sama sekali. Bahkan nggak ada bekas. Kita cuma satu lubang, satu jarum, satu lubang itu untuk jarum untuk anestesi di situ. Untuk elektrodo yang untuk melakukan ablasi ya di situ juga tempatnya. Jadi pasien nyaman sekali, pasien dalam keadaan sadar. Kita cuma anestesi lokal aja. Persiapannya juga yang jelas hampir mirip-mirip dengan persiapan operasi. Jadi metabolik harus bagus ya. Gula darah terkendali, ya. Kemudian nggak ada gangguan faktor pembekuan darah ya. Tidak dalam keadaan hamil. Kalau wanita tidak lagi menstruasi, tidak dalam keadaan batuk, misalnya demam, jadi pasien fit dulu. Nah kalau efek sampingnya sendiri apa dokter? Karena kan dia minimal nih dokter. Apa tetap ada efek samping atau enggak dok? Efek samping begini, secara total efek samping dari tindakan radiofrekuensi ablasi tiroid itu hanya sekitar 3% total efek samping yang kita temukan. Yang saya melakukan ini sudah lama sih, tahun berapa? 2018 sampai sekarang, paling-paling hematom ya. Itu juga jarang. Kalau kita lihat ada hematom, ada nyeri ya.
Kalau di perpustakaan ada apa namanya hilang suara, ada risiko ya, ada risiko fungal refleks ya, tahu fungal refleks ya. Ya dokter. Tapi dalam prakteknya saya hampir nggak temuin efek samping. Hematom pernah saya temuin kasus hematom itu kasus saya sebutin aja ya. Itu dari pasien dari Kalimantan, sudah gede tuh. Saya lakukan aspirasi dan ablasi. Begitu senangnya dia, ya. Selesai tindakan, dia telepon kiri kanan, dipoto kiri kanan. Rupanya dia lupa bahwa setelah tindakan kita istirahatkan dulu ngomong, ya paling enggak 2 jam. Jangan banyak bicara dulu, jangan banyak gerak dulu. Karena excitednya itu jadi hematom. Jadi kalau pasien tenang-tenang aja saya hampir nggak pernah saya jumpain hematom. Oke dokter. Nah pengerjaan RFA ini sendiri 1 kali cukup dokter ataukah diperlukan beberapa kali prosedur dok? Jadi sebelum melakukan RFA kita berikan penjelasan inform consent ke pasien bahwa tindakan ini tidak serta-merta pasien pulang langsung hilang tumor. Oke dok. Ya, karena tergantung ukuran ya. Kalau ukurannya besar dia gradual. Jadi pelan-pelan. Mungkin kita di inform consent kita sebut mungkin dibutuhkan lebih dari 1 kali ablasi. Oke dokter. Ya, mungkin. Tapi kalau biasanya kalau pasien yang kalau di luar karena coverage dari asuransi bagus, jadi mau berapa kali aja nggak masalah asuransi. Kalau di sini 2 kali aja asuransi sudah nanya kenapa 2 kali gitu ya. Tapi idealnya sih 1 kali cukup. Idealnya 1 kali cukup, tapi mungkin kalau terlalu besar ya, butuh betul. lebih dari 1 kali lebih ya 1 dokter. kali. Oke, dokter. Pengalaman saya sih paling banyak 3 kali. Paling banyak 3 kali dokter. Oke, kalau misalnya udah selesai RFA nih dokter, terus dinyatakan bersih, misalnya nodulnya ternyata sudah mengecil atau hilang sama sekali dokter, mungkin nggak muncul lagi? Jadi efektivitas dari RFA ini angkanya sekitar 47 sampai 96,9%. Tinggi ya dokter? Tinggi ya. Bisa recurrent bisa ya. Tapi ya di bawah itu angkanya. Oke dok. Ya pengalaman saya sih recurrent itu biasanya bentuk-bentuk nodul tiroid yang ada cairan. Ada cairan, ada kistik, ada solid, ada padat. Jadi kadang-kadang dia cairannya timbul lagi, kita lakukan aspirasi ya, cairannya dikeluarkan, kita ablasi lagi. Tapi pengalaman 1 kali atau 2 kali selesai. 80% saya lakukan cuma 1 kali. Oke, ya. dokter. Berarti efektivitasnya cukup tinggi. Ya. Apakah sebenarnya RFA ini benar-benar bisa menggantikan prosedur operasi dokter? Jelas tidak. Makanya pilihannya kan pasien kita pilih ini alternatif, ada nodul tiroid jinak dulu ya. Silakan kalau mau cepat kita kirim ke bedah. Langsung hilang ya. Kalau pasien mau sabar kita lakukan ablasi. Kalau ukurannya biasa pengalaman saya ukuran dari 3 cm 1 kali hilang. Oke, ya. dokter. Yang jelas biaya lebih murah. Biaya lebih murah, tidak ada sayatan, pasien dalam keadaan sadar kita lakukan. Pasca tindakan paling dia cuma nunggu 2-3 jam boleh pulang. Baik dokter. Nah untuk pasca tindakan sendiri apakah apa sih dok yang kita pantau lagi? Kan pasti kita lihat nodulnya lagi, terus hormon tiroidnya apakah masih perlu maintenance pakai obat atau seperti apa tuh dok? Tergantung pada saat pertama kali ketemu dokter, kondisinya dalam keadaan eutiroid, fungsi tiroid normal atau tinggi ya atau bahkan rendah. Ya. Pengalaman saya kalau pasien-pasien yang hipertiroid ya terkontrol dengan obat, dengan menggunakan ablasi ini kebutuhan obatnya berkurang bahkan bisa hilang. Dihentikan ya dok pengobatannya. Baik dokter. Nah yang kalau misalnya hipotiroid tapi nggak ada nodul itu juga bisa dilakukan dok tindakan ini dok?
Enggak, prinsip ada nodul. Prinsipnya harus ada nodul. Ya. Oke dokter, berarti memang harus ada gangguan struktural ya dok? Gangguan ya bentuk ya. Karena metode ini baru ya. Jadi kita harus edukasi ke masyarakat ya. Bahwa penyakit tiroid tadi saya sebut tadi nggak banyak kan bentuk fungsi sama kombinasi dengan bentuk fungsi. Dan penyakit ini terutama kita temukan dominan wanita. Ya. Perbandingannya hampir 14:1. Oke dok. Ya, jadi beruntunglah pria, jarang tiroid, jarang ada nodul tiroid atau gangguan fungsi tiroid. Jadi dengan metode ini pasien punya pilihan jadi, ya. Kalau dulu nodul tiroid itu dicoba dengan obat supresi hormon namanya, ya, dibikin hiper, tapi sekarang udah ditinggalkan. Jadi kalau sekarang kita nggak pakai terapi obat lagi untuk mengecilkan nodul atau benjolan tiroid karena efek samping lebih banyak. Jadi pilihannya yang paling mudah, bisa diterima, nyaman ya, tanpa sayatan, sambil nyanyi-nyanyi pasiennya kita lakukan tindakan. Ya pilihan metode ini paling bagus. Oke, ya. Nah tadi dokter sempat sebutin kalau di wanita lebih banyak ya dokter. Nah perlu gak sih sebenarnya kita screening rutin untuk tiroid dok? Misalnya kan mungkin kita gak aware ya kadang ya, ternyata ini ternyata gejala dari tiroid. Perlu gak sih sebenarnya screening rutin dokter? Kayak misalnya yang tadi dokter sebutin kita USG tiroid, itu indikasinya gimana dokter sebenarnya? Sampai sekarang dari perhimpunan tidak menganjurkan screening rutin ya. Oke, dokter. Jadi mereka itu ketemu kadang-kadang tidak sengaja atau kalau sudah ada simptomatik, udah ada gejala, baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi nggak boleh screening kan bebannya tinggi screening. Okay. Ya. Tapi kalau screening untuk bayi-bayi baru lahir sudah dilakukan ya. Ini tindakan ini kalau ditanya sebentar ya. Saya ngerjain ini pada awal-awalnya emang berat, tapi sekarang 5-15 menit selesai. Ya, jadi pasien nyaman sekali. Dan pasien tidak perlu masuk ruang OK, cuma ruang semi steril di poliklinik. Walaupun di negara lain mereka menggunakan OK, ya, ruang operasi khusus, tapi kita enggak. Jadi nyaman, jadi pasien kayak berobat jalan aja, habis tindakan duduk sebentar pulang. Oke dokter, jadi benar-benar nggak ada rasa takut juga ya kalau masuk ruang operasi kan kayaknya kita serem banget gitu ya. Dan ini ada lampu-lampu, ada suster kiri kanan banyak. Ini kali ini nggak perlu anestesi, cuma ketemu satu nurse dengan satu dokter cukup. Oke, berarti benar-benar sadar juga, pengerjaannya juga cepat ya dok. Dan dari segi biaya juga jauh lebih murah ya dok daripada pilihan operasi dok. Dari segi biaya kalau dihitung-hitung kira-kira antara 1/3 sampai 1/4 biaya operasi. Oke, itu sih cost efektif banget ya dokter. Oke dokter. Nah untuk pemulihannya sendiri kan butuh istirahat ya dok, katanya dokter ya tadi. Butuh jangan terlalu banyak pakai untuk ngomong. Itu berapa lama dokter untuk pemulihannya sendiri? Sebenarnya 3 jam cukup. Oke, 3 jam cukup ya dok. Besok bisa aktivitas normal lagi. Jadi udah bisa kerja kayak biasa lagi ya biasa. Dokter? Take home message yang saya sampaikan terutama kepada pasien-pasien tiroid ya. Jangan takut untuk memeriksakan diri kalau ada benjolan tiroid atau gejala-gejala tadi dokter bilang hiper atau hipotiroid. Pengobatannya sekarang sudah simpel ya, nggak perlu berobat ke luar negeri. Luar negeri pun bahkan masih jarang tindakan ini ya. Kita beruntung rumah sakit Bethesda Hospital punya peralatan yang dapat mendukung tindakan radio frekuensi ablasi tiroid ini dengan biaya yang terjangkau ya, nyaman, tidak perlu sayatan ya, pasien dikerjakan dalam keadaan sadar dan hampir tidak ditemukan efek samping selama saya mengerjakan ini. Ya, jadi silakan memeriksakan diri. Kalau dokter bilang tadi screening, kalau screening atas kemauan pribadi, kita punya paketnya juga. Ya. Jadi lebih murah mungkin ya.
Jadi kalau ada kelainan-kelainan tiroid, nodul tiroid yang tidak kita sadari atau gejala gangguan hormonal yang tidak kita sadari dapat segera dideteksi. Demikian, Dok. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya terhadap metode RFA yang terbaru ini yang masih belum banyak di Indonesia ya khususnya ya. Nah kita sih senang banget sudah mendapatkan ilmu dari dokter, ternyata penyakit-penyakit tiroid itu gak semengerikan itu ya dokter, dan tindakannya pun cukup nyaman banget untuk pasien. Oke. Nah, semoga podcast kali ini bersama dengan Dr. Roxis juga bermanfaat untuk sahabat Betsaida. Bagi yang ingin bertanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar atau konsultasikan melalui WhatsApp Vina kami. Atau boleh juga langsung berkunjung kita berkonsultasi langsung dengan Dr. Roxis. Ikuti terus informasi seputar kesehatan lainnya dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami. Saya Dr. Jessica pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.